Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya hari ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Dewi dalam pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sifat-sifat bunyi. Ada apa saja kah sifat-sifat bunyi? Yuk, simak video ini sampai habis ya. Bunyi memiliki sifat tertentu dan bisa merambat melalui media tertentu juga. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu bunyi merambat melalui media. Media rambat bunyi dapat berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, akan tetapi bunyi tidak bisa merambat di dalam ruang hampa. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dengan benang. Contoh perambatan bunyi melalui zat cair, yaitu suara air yang terdengar saat kita sedang berenang. Yang ketiga, contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Nah, saat kita memanggil teman kita, maka kita akan mendengarnya walaupun jaraknya 1 meter atau 2 meter atau bahkan lebih. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui udara. Nah, udara tadi itu termasuk benda gas. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Sedangkan penyerapan bunyi terjadi jika bunyi mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Biasanya peredam bunyi ini digunakan pada studio rekaman, gedung bioskop, dan juga pada gedung pertemuan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Nah, gema sering terjadi di jurang, di lembah, dan di bukit-bukit. Contoh gema ketika kita berteriak "halo" di lapangan yang luas, maka akan terdengar bunyi pantul "halo, halo, halo". Nah, apakah teman-teman pernah mengalaminya? Yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dari sumber. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya, saat kita berada di dalam kamar mandi atau ruangan kosong. Saat kita berteriak "halo", maka akan terdengar suara gaung, yaitu A, O.
Nah, itulah tadi materi sifat-sifat bunyi beserta percobaannya. Teman-teman, silahkan lakukan percobaannya di rumah, lalu kumpulkan di dalam Google Classroom ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.